Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Fauzi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan jenis konektor fiber optik. Yang pertama ada SC subscriber konektor. Konektor serat optik yang umum digunakan dengan serat tunggal. Kedua, LC Luken konektor digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. 3. ST strike tip digunakan dengan serat handa tapi sekarang serat tunggal. 4. MTP atau MTO multi-taple fiber push on atau pull off digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor. 5. FG ferrule konektor umumnya digunakan dalam aplikasi telekomunikasi. 6. MT atau RJ mechanical transfer registered jack konektor 2 dalam digunakan untuk serat ganda. Pemilihan kabel dan konektor yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi, jarak, dan lingkungan penggunaan. Kabel dan konektor fiber optik harus dipasang dengan benar untuk memastikan transmisi cahaya yang efisien dan andal. Alat-alat kerja fiber optik. Yang pertama ada fusion splitter. Fusion splitter atau sering dikenal sebagai alat untuk menghubungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah core serat optik di mana serat optik tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah daya sinar yang telah dirubah berbentuk laser. Merek splitter yang direkomendasikan yaitu Fujikura Fusion Splitter dengan harga 96.500.000. Harga bisa mengikuti kurs rupiah. Kedua, stripper atau miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Harga splitter atau miller ini bervariasi mulai dari harga 57.000 hingga ratusan ribu rupiah. 3. Cleaver. Cleaver tool ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang sulit yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui bahwa juga pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus nih karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa diteruskan ke tahap jointing. Cleaver yang direkomendasikan adalah cleaver Sumitomo FC6S Fiber Cleaver Sumitomo dengan harga 650.000. 4. Optical Power Meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan patch core FC. Jika kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. Tx min Rx titik dB dibagi dengan jarak kilometer. Optical power meter yang digunakan merek FVL dengan harga 835.000. 5. Optical Time Domain Reflectmeter OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu serat optik dalam jarak tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang telah terjadi. Harga optical time domain reflector dengan merek Yokohama Aki 780H dengan harga 95 juta. 6. Light source. Alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilalui, misal untuk mengukur suatu redaman jalur end-to-end, di mana light source ini berfungsi sebagai media yang memberi sinyal. Light source digunakan yaitu light source MT781 dengan harga 2.329.000. 7. Optical fiber identifier. Alat satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan tujuh arah dan besar daya yang dilaluinya. Optical fiber optik yang digunakan yaitu merek Joinwidth JM3306E dengan harga 2.460.000. 8. Visual port locator. Alat yang sering disebut cluster fiber optik atau center fiber optik berfungsi untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik.
Laser akan mengikuti strat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai user atau end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai titik tujuan. Harga visual fault locator tersebut bervariasi sesuai dengan jarak mata lasernya yang berjarak 10 meter dihargai dengan 95.000. 9 bit error retest. Alat berfungsi sebagai pengecek lokasi jaringan TDM, time division multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasi itu layanan clever channel yang sedang dicoba diuraikan penulis secara spesifikasi bertes yang mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Harga bit error test ini bervariasi merek Sunlight E1 Sunrise Telecom dengan harga 2.500.000. 10. Fiber optic adaptor. Fiber optic adaptor merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel optik dengan satu yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adaptor disebut fiber optic hybrid atau special adapter. Harga fiber optic adapter ini cukup terjangkau. Merek SC subscriber konektor dengan harga 3.890 per satuannya. Splitter optik merupakan suatu komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari suatu input serat ke dua atau beberapa output serat splitter. Pada PON, dikatakan pasif sebab otomatis telah dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifat idle dan cara kerja membagi daya optik dengan rata. Merek fiber optik atau FO pasif splitter PLC WebC dengan harga 227.700. 12. Fiber optic node. Fiber node merupakan suatu titik transmisi antara jaring optik dengan jaringan koaksial. Fiber node merupakan berupa perangkat opta elektronik yang berfungsi mengubah sinyal optik yang berasal dari display hub menjadi sinyal elektronik yang diteruskan ke rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Merek fiber node Global CATV Optical Node SX409 dihargai dengan 1.805.000. Pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang memiliki suatu buah konektor di ujungnya. Pigtail ini disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal OTB di Optical Distribution Box dan disambung atau stitching dan dengan ditarik kabel optik yang gelondongan loop tube cable atau thick buffer cable. Harga pigtail ini bervariasi mulai dari merek SC dihargai dengan 3.750 per 2 mm atau 3 mm. 14. Optical Termination Box OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusi fiber optik seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Termination Box digunakan untuk menghubungkan kabel strap optik indoor maupun outdoor dan patch core. OTB dapat dipasang di dinding maupun di tiang. Harga optical termination box ini bervariasi tergantung harga. Untuk 24 core dihargai 597.000. 15. Joint core optik. Joint core merupakan sebuah box atau tempat yang untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada laser fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau di-stitching dan hasil sambungan ditaruh di closure. Harga joint closure ini bervariasi tergantung core yang dihargai dengan harga 305.000. Terus ada kesimpulannya dari saya, yaitu jenis konektor dalam teknologi fiber optik meliputi konektor FC, SC, ST, LC, dan MTP atau MTO. Setiap jenis memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Sementara itu, alat kerja fiber optik meliputi pembersih, pemotong, pelapis, ujung, penjepit, dan alat uji. Kombinasi yang tepat antara jenis konektor dan alat kerja yang digunakan penting untuk memastikan konektor fiber optik yang optimal dan kinerja yang handal. Sekian dari presentasinya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.